Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman episode 170. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, mengikuti jejaknya. Dasar perenungan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-60 yang berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, firman Tuhan yang kita baca menuturkan perjalanan hidup dan misi seorang martir dalam mengemban amanat agung bagi semua bangsa. Stefanus merupakan satu dari 7 orang yang dipilih secara khusus mengerjakan pelayanan di bidang sosial. Stefanus dengan penuh tanggung jawab mengemban tugasnya, memberi bantuan kepada para janda, yatim, dan juga orang-orang miskin yang tersisihkan dalam perkembangan gereja perdana saat itu. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus melakukan tugas pelayanannya dengan penuh iman, dengan cinta kasih dan kegigihan di tengah tantangan kekristenan saat itu. Saudara, Alkitab mencatat perjalanan misi Stefanus tidak semudah keinginannya agar bisa berbuat banyak bagi orang-orang yang tersisihkan. Stefanus dianggap menghujat dan menista agama Yahudi. Bahkan ketika orang banyak itu tidak sanggup lagi mengungkapkan cacat celah dari apa yang dikerjakan oleh Stefanus, mereka kemudian menebarkan isu, menghasut dan memprovokasi orang banyak yang kemudian menuduh Stefanus telah menghujat Allah dan melanggar hukum Musa. Saudara, pada akhirnya Stefanus diseret di depan mahkamah agama untuk diadili. Saudara, menjadi sangat menarik sebab Stefanus memandang penghakiman atas dirinya itu justru sebagai arena untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi dan ancaman maut. Ia terus bersuara lantang menyatakan kebenaran meski harus dirajam batu. Martirnya Stefanus bukan karena menista agama dan menghujat Allah seperti tuduhan orang banyak, tetapi karena pengakuan imannya yang murni kepada Yesus Kristus. Menjelang kematiannya, ada 2 kalimat yang terucap dari bibirnya. Yang pertama, saudara, dia berkata, "Ya Yesus Kristus, terimalah rohku." Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Allah yang berhak menilai hidupnya sebagai pelayan Kristus. Kalimat yang kedua yang diucapkan oleh Stefanus, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saat menanggung penderitaan karena hidup dalam kebenaran Kristus saat itu, dia mengucap pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya dia. Stefanus adalah pengikut yang telah berjumpa pribadi dengan Kristus. Dengan pengalaman imannya itulah dia ikuti dan kerjakan apa yang Kristus ajarkan dan lakukan. Dia ikuti jejak Kristus bahkan saat sampai detik-detik terakhir kehidupannya.
Dia dengan lantang tetap menyuarakan kebenaran seperti yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Saudara, seorang bapak gereja bernama Thomas E. Kempis yang hidup di tahun 1380 sampai 1471 pernah menulis demikian. Yesus memang punya banyak pengikut yang ingin dimuliakan bersamanya di surga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memikul salib bersama Dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan darinya, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak yang suka duduk makan bersama dengan Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama Dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Sebuah tulisan yang patut kita renungkan dalam Minggu Transfigurasi, memasuki Minggu Prapaskah dalam minggu ini. Sebagai pengikut Kristus, mari kita patut belajar mengikuti jejaknya dalam keadaan dan situasi apapun. Mengikutinya adalah tekad dan sikap yang tidak bisa ditawar. Mengikuti jejak Kristus, saudara, artinya kita berusaha terus mengasihinya, berjalan bersamanya, dan meneladani hidupnya, juga terus belajar semakin serupa dengan Dia. Saudara, selamat memasuki Minggu Prapaskah. Selamat berjalan bersamanya. Selamat menghayati jejak Kristus. Mari ikuti jejaknya dalam perjalanan dan karya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Amin.